Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 8 bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kita yang ketiga. Kali ini kita akan mempelajari mengenai buku Jendela Dunia. Oke. Sebelum kita mulai, ada quotes nih dari Walt Disney. Ada lebih banyak harta di dalam buku daripada yang didapat perampok di pulau harta. Yang artinya, buku itu ada banyak sekali manfaatnya. Kita bisa jadi kaya hanya dengan buku. Oke, kita sudah masuk ke materi kita kali ini. Pertama, kita akan melihat jenis-jenis buku. Ada 2 jenis buku nih, Nak. Yang pertama buku fiksi dan buku non-fiksi. Seperti yang mungkin sudah sering kalian dengar ya, buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita khayalan atau rekaan yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Sementara buku non-fiksi itu adalah buku yang berisi fakta dan kenyataan yang memaparkan ilmu pengetahuan. Jadi bedanya buku fiksi dan buku non-fiksi itu adalah dari segi isinya. Kalau buku fiksi isinya adalah khayalan atau rekaan, kalau buku non-fiksi isinya adalah fakta dan kenyataan. Buku fiksi ini contohnya buku dongeng, cerpen, novel, atau drama yang sudah mungkin pernah kalian baca ya, dongeng-dongeng seperti Bawang Merah Bawang Putih, Timun Mas, itu adalah salah satu contoh buku fiksi. Sementara buku non-fiksi ini contohnya adalah buku pelajaran, ensiklopedia, atau biografi. Buku-buku yang isinya fakta dan kenyataan atau pengetahuan itu adalah buku non-fiksi. Nah, buku pelajaran yang sering kita gunakan di sekolah itu masuk ke dalam buku non-fiksi karena dia berisi fakta atau kenyataan yang memaparkan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam buku itu ada yang namanya indeks. Indeks ini adalah daftar atau istilah, daftar kata atau istilah yang penting yang terdapat di dalam buku cetakan. Jadi kalau kamu punya buku pelajaran, kamu lihat ke halaman terakhir, halaman-halaman akhir. Kamu akan menemukan indeks. Nah, indeks itu ditulis dengan cara seperti ini, Nak. Nomina, maaf ya. Misalnya, nomina. Nomina ada di halaman 33 dan 37, 73 dan 74, 235 dan 280. Ini adalah contoh penulisan indeks. Ini istilahnya, nomina ini adalah istilahnya. Nah, nomina ini terdapat di halaman ini. Gunanya indeks itu buat apa sih? Tentunya untuk mempermudah kita ketika kita membaca sebuah buku dan kita menemukan istilah atau mencari sebuah istilah di buku. Kita tinggal lihat di indeksnya, ada di halaman berapa sih istilah yang kita cari. Kemudian, teknik mencatat informasi. Teknik mencatat informasi ini ada 4 tahapannya. Kalau kamu mau mencari tentang suatu hal di dalam buku, ini salah satu teknik atau cara yang bisa kamu lakukan. Pertama, tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasannya. Cari dulu katanya, istilahnya. Apa sih yang mau kita cari? Kedua, carilah halaman penggunaan kata itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeksnya. Setelah kamu punya istilah yang kamu mau cari nih, hal kedua yang harus kamu lakukan adalah lihat indeks. Lihat indeks dan cari ada di halaman berapa sih istilah yang ingin kamu ketahui itu. Yang ketiga, setelah kamu menemukan halamannya, kamu masuk ke dalam halaman tersebut. Baca dan pahami apa maksudnya. Terakhir, tinggal catat bagian-bagian penting yang sudah kamu temukan. Selesai deh. Nah, sekarang kita punya quotes dari Hamka nih, Nak. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Nah, dari quotes-nya Hamka ini atau kata-katanya Hamka ini, Ibu harap kita bisa membuat hidup kita menjadi lebih bermakna, pekerjaan kita menjadi lebih bermakna. Tugas kalian hari ini hanya merangkum dari penjelasan video ini yang sudah kalian baca. Silakan rangkum baik-baik, catat yang penting, pahami yang penting. Setelah itu dikirim ke Ibu, difoto, sebutkan nama dan kelasnya. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.